Malam itu, hujan turun tanpa henti. Rani memeluk jaketnya erat-erat, berusaha melindungi diri dari dingin yang menusuk tulang. Jalanan sepi, hanya suara air yang menghantam aspal dan kilatan lampu motor yang sesekali terpantul di genangan. Ia baru saja pulang dari tempat kerja barunya, sebuah toko kecil di pinggiran kota. Hari itu terasa berat. Bos barunya dingin, rekan kerjanya sinis, dan gaji pertamanya bahkan belum cukup untuk bayar kos. Tapi bukan itu yang paling membuatnya lelah. Sejak ibunya meninggal 3 bulan lalu, hidup terasa kosong. Seolah warna dunia ikut sirna bersama senyum terakhir yang pernah dilihatnya. Motor tuanya tiba-tiba tersentak, lalu mati. Rani menepuk setangnya kesal. Ya ampun, jangan sekarang dong, gumamnya lirih. Ia mencoba menyalakan lagi, tidak hidup. 1 kali lagi, tetap mati. Hujan makin deras. Air mulai merembes masuk ke dalam sepatu, membuat ujung jarinya beku. Sekitar 15 menit ia berdiri di sana, di tengah jalan kecil tanpa rumah di kiri kanannya. Hanya sawah yang gelap, dan hutan bambu di kejauhan. Setiap hembusan angin membawa suara gesekan daun yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rani menatap layar ponselnya. Tak ada sinyal. Tak ada siapapun yang bisa ia hubungi. Ia menunduk, menatap motornya dengan wajah pasrah. Harusnya tadi aku nebeng Sinta aja, ucapnya pelan. Saat itulah, dari balik kabut hujan muncul cahaya kecil. Cahaya dari arah belakang. Langkah kaki. Pelan, teratur, mendekat. Rani menoleh. Sosok seorang pria berjalan ke arahnya, membawa payung hitam besar. Bajunya rapi, tapi wajahnya sulit terlihat karena cahaya lampu jalan di belakang membuatnya seperti siluet. Motor kamu mogok, ya? Suaranya dalam, tapi tenang. Rani terkejut. Iya, kamu siapa? Tanyanya hati-hati. Pria itu tersenyum samar. Nggak penting siapa aku. Tapi aku tahu kamu butuh bantuan. Ia jongkok di depan motor, membuka sarung tangan hitamnya, dan memeriksa mesin dengan cepat, seolah sudah tahu persis apa yang harus dilakukan. Rani hanya berdiri, kaku, memandangi punggungnya yang basah oleh hujan. Ada sesuatu yang aneh, bukan hanya karena keberadaannya yang tiba-tiba. Tapi karena entah kenapa, Rani merasa nyaman. Ada hawa hangat di sekitar pria itu, meski udara malam begitu dingin. Tak sampai 5 menit, pria itu berdiri dan menepuk setang motornya. Coba nyalain sekarang. Rani ragu, tapi menuruti. Ia putar kunci, tekan starter, dan brum. Motor itu hidup. Ia spontan menatap pria itu, wajahnya masih setengah tertutup payung. Kamu hebat banget. Terima kasih ya, aku nggak tahu harus gimana kalau kamu nggak muncul. Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, pria itu menatapnya dalam. Suaranya lembut, tapi menggema di telinganya. Hati-hati pulangnya, Ran. Rani tertegun. Ran? Ia tidak pernah menyebutkan namanya. Tunggu. Serunya buru-buru. Ia ingin menanyakan siapa dia, atau sekadar mengucapkan terima kasih yang layak. Tapi begitu menoleh ke arah tempat pria itu berdiri, tak ada siapapun di sana. Jalanan kosong. Hujan masih turun. Tak ada jejak kaki. Tak ada bayangan. Hanya suara air menetes dari ujung daun. Rani menatap sekeliling dengan napas tersengal. Tadi, dia kemana? Ia berjalan beberapa langkah, mencoba mencari sosok itu, tapi hasilnya nihil. Hanya ketika ia kembali ke motor dan hendak mengenakan helm, matanya menangkap sesuatu di jok belakang. Sebuah sapu tangan. Kain putih yang mulai pudar, dengan huruf A kecil di sudutnya, dijahit dengan benang biru. Rani memungutnya perlahan. Kain itu dingin, tapi ada aroma samar wangi hujan dan tanah basah. Wangi yang entah kenapa terasa familiar. Malam itu, ia pulang dengan perasaan campur aduk. Takut, bingung, tapi juga anehnya tenang. Sesampainya di kos, ia menaruh sapu tangan itu di meja. Lampu kamar bergetar pelan, seperti hampir padam karena listrik lemah. Ia berbaring di ranjang kecilnya, menatap langit-langit. Siapa dia? Ya? Gumamnya pelan sebelum matanya terpejam karena lelah. Di luar, hujan belum juga berhenti. Dan dari kejauhan, di bawah lampu jalan yang remang sesosok pria berpayung hitam berdiri diam.
menatap ke arah jendela kamar Rani. Lalu perlahan, menghilang di balik kabut. Entah siapa pria itu, tapi Rani tahu, malam itu sesuatu telah berubah. Kalau kamu pernah ngalamin hal aneh yang sulit dijelasin, tulis ceritamu di kolom komentar. Ya, kadang, hal-hal seperti ini, nggak cuma ada di cerita. Jangan lupa tekan tombol like kalau kamu ngerasa ikut deg-degan bareng Rani, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kelanjutannya. Karena di bagian berikutnya sosok itu akan datang lagi, tapi kali ini, lebih dekat dari yang kamu kira. Hari-hari setelah malam hujan itu berjalan aneh. Rani berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi cuma kebetulan. Mungkin ada orang baik hati lewat dan membantu. Tapi, tiap kali ia mencoba percaya pada logika, sesuatu selalu datang mengguncang rasa tenangnya. Seperti pagi itu. Rani baru saja menerima kabar buruk. Toko tempatnya bekerja mendadak tutup, dan semua karyawan dirumahkan. Tanpa pesangon, tanpa penjelasan. Ia duduk di kasur sempit kosnya, menatap atap bocor yang meneteskan air. Uang di dompetnya hanya cukup untuk makan 2 hari. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan air mata. "Kenapa sih, selalu pas aku mulai bangkit, ada aja yang jatuh?" bisiknya lirih. Ia memejamkan mata, berharap bisa tertidur agar rasa sesak itu hilang. Tapi saat bangun, ada sesuatu yang aneh di meja belajarnya. Sebuah amplop coklat. Tidak ada nama, tidak ada tulisan. Rani membukanya perlahan. Di dalamnya selembar uang ratusan ribu, masih baru, terlipat rapi. Dadanya langsung terasa sesak. Ia berdiri cepat, menatap pintu. Terkunci dari dalam. Tak ada siapapun yang masuk. Ia melangkah ke jendela, hujan turun lagi, deras. Dan di luar sana, di ujung gang, sesosok pria berpayung hitam sedang berdiri. Hanya beberapa detik. Lalu menghilang begitu saja. Rani mundur pelan, menggenggam amplop itu erat-erat. "Dia lagi?" bisiknya gemetar. Malamnya, saat ia rebahan sambil menatap sapu tangan dengan huruf A yang masih disimpannya, rasa hangat aneh kembali muncul di dadanya. Seolah ia tidak sendirian. Beberapa minggu berlalu. Rani akhirnya mendapat pekerjaan baru, menjadi pelayan di sebuah kafe kecil dekat kampus. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk hidup. Ia mulai tertawa lagi, meski kadang masih teringat sosok misterius itu. Sampai suatu malam, tubuhnya mendadak demam tinggi. Ia menggigil sendirian di kamar kos, suhu badannya naik, sementara listrik padam akibat hujan deras di luar. Ponselnya mati, dan ia terlalu lemah untuk keluar. "Ya Tuhan, tolong jangan sekarang." Suaranya lemah, matanya nyaris tertutup. Tak lama, terdengar suara ketukan pelan di pintu. "Tok, tok, tok." Rani terkejut. Ia ingin menjawab, tapi tenggorokannya kering. Ia hanya bisa mendengar langkah kaki di depan pintu. Lalu, sesuatu diselipkan di bawah celah pintu. Setelah beberapa detik, langkah itu menjauh. Rani memaksakan diri untuk bangun, menyalakan lilin kecil, dan melihat apa yang ditinggalkan. Di depan pintu, secangkir air hangat dan selembar kain kecil yang dilipat rapi. Kain itu sama seperti sapu tangan yang ia simpan dulu. Putih, dengan huruf A di sudutnya. Ia memandangnya lama. Hujan di luar seperti berhenti sejenak, hanya menyisakan aroma tanah basah yang begitu familiar. Aroma yang selalu muncul setiap kali sosok itu datang. Rani menangis. Ia tidak tahu apakah harus takut atau bersyukur. Keesokan paginya, tubuhnya sudah jauh lebih baik. Sinta, teman kosnya yang sekamar di sebelah, datang mengetuk pintu. "Ran, kamu semalam baik-baik aja? Aku lihat lampu mati tapi kamu nggak jawab." Rani tersenyum kecil. "Aku sakit semalam, tapi kayaknya ada yang bantu." Sinta mengernyit. "Siapa?" Rani menjawab pelan, "Entahlah, dia selalu datang pas aku butuh." Sinta tertawa kecil, menepuk bahunya. "Wah, mungkin kamu dijagain tuh, Ran. Mungkin ada yang sayang banget sama kamu sampai nggak rela lihat kamu susah." Rani ikut tersenyum, tapi matanya menerawang. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu, itu bukan cuma ucapan penghibur. Hari berganti. Rani mulai memperhatikan sesuatu.
Setiap kali ia merasa sedih, kehilangan arah, atau bahkan sekadar menangis diam-diam di malam hari, sesuatu selalu muncul. Kadang suara langkah lembut di luar jendela. Kadang bayangan di kaca yang memudar begitu ia menoleh. Atau, sekadar aroma khas hujan yang datang meski langit sedang cerah. Ia mulai terbiasa. Bukan takut, tapi justru merasa aman. Namun di sisi lain, ia tahu sesuatu yang datang dari dunia tak terlihat, pasti punya alasan. Dan rasa penasaran itu perlahan tumbuh jadi ketakutan. Siapa dia sebenarnya? Kenapa selalu muncul hanya saat ia butuh? Apa dia manusia? Malam itu, sebelum tidur, Rani menatap sapu tangan di mejanya. Ia berbisik pelan, "Kalau kamu bisa dengar, tolong kasih tahu aku siapa kamu." Angin malam berembus melalui celah jendela. Lilin yang menyala tiba-tiba bergetar, lalu padam. Rani menahan napas, lalu terdengar bisikan sangat pelan di telinganya. "Aku di sini, Ran." Rani terlonjak, menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun. Jantungnya berdegup kencang. Hujan mulai turun lagi di luar. Ia menatap jendela dan di sana, samar, bayangan seorang pria berpayung hitam terlihat di bawah cahaya lampu jalan. Diam, tidak bergerak, hanya menatap ke arah kamar Rani. Air matanya menetes tanpa sadar. Antara takut dan rindu, ia berbisik, "Siapa kamu, kenapa selalu datang pas aku butuh?" Hujan semakin deras. Bayangan itu perlahan kabur, lalu menghilang bersama suara guntur yang menggema di langit malam. Malam itu, Rani sulit tidur. Hujan baru saja berhenti, tapi sisa rinainya masih menetes di atap kos yang bocor. Suara tetesannya terdengar seperti detak jam lambat, teratur, dan entah kenapa membuat dadanya semakin gelisah. Ia berulang kali memandangi sapu tangan putih dengan huruf A yang terlipat rapi di meja. Sudah beberapa hari ini, hal-hal aneh terus terjadi, tapi bukan sekadar rasa takut lagi yang ia rasakan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, semacam rasa akrab, seperti ia sudah lama mengenal sosok yang menolongnya. Akhirnya, kelelahan mengalahkannya. Ia tertidur. Dan di sanalah semuanya dimulai. Dalam mimpinya, Rani berdiri di sebuah taman kecil di bawah langit mendung. Angin membawa aroma tanah basah, aroma yang sangat ia kenal. Di tengah taman itu, ada sebuah pohon besar, pohon flamboyan, dengan bunga merah yang berguguran di atas tanah becek. Rani melangkah mendekat. Dan di bawah pohon itu, berdiri seseorang. Seorang pria muda, berseragam SMA, tersenyum kepadanya. Wajahnya bersih, matanya teduh. Ia memegang sebuah payung hitam di tangannya, payung yang sama seperti yang ia lihat di dunia nyata. "Rani," katanya lembut. Suaranya membuat hati Rani bergetar. Ia mendekat, setengah ragu. "Kamu siapa?" Pria itu tersenyum. "Kamu lupa ya? Dulu kamu janji nggak bakal nangis lagi di bawah pohon ini." Rani terdiam. Kalimat itu terasa familiar, seperti gema dari masa lalu yang terkubur dalam. Ia mencoba mengingat. Sekilas bayangan muncul. Dirinya kecil, berlari di bawah hujan, terjatuh di tanah, menangis. Lalu seorang anak laki-laki menolongnya, memberikan sapu tangan, dan berkata hal yang sama. "Jangan nangis, ya. Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu." Rani menutup mulutnya. "Kamu, Adi?" Suaranya bergetar. Pria itu hanya menatapnya, senyum tipis di wajahnya. "Udah lama banget ya," katanya pelan. "Aku seneng bisa lihat kamu lagi." Tapi sebelum Rani sempat menjawab, angin bertiup kencang. Daun flamboyan berputar di sekeliling mereka. Pria itu perlahan memudar, tubuhnya berubah menjadi kabut. "Adi, tunggu." Rani berlari, tapi langkahnya berat, seperti ditarik oleh lumpur. "Jangan pergi, aku masih." Suara petir menyambar. Cahaya putih menyilaukan mata. Dan Rani terbangun. Nafasnya tersengal, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia menatap jam, pukul 2:13. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Bahkan aroma hujan dari mimpinya masih seolah tercium di kamar. Ia bangun perlahan, berjalan menuju laci meja kecil di samping ranjang. Di sana, ada sebuah kotak kayu berdebu.
Kotak yang sudah bertahun-tahun tak ia buka, peninggalan dari rumah lamanya di desa. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci kecilnya. Di dalamnya, tumpukan foto lama, surat-surat kecil, dan satu foto yang membuatnya menahan napas. Foto dirinya saat kecil, berdiri di tepi sungai, tersenyum di samping seorang anak laki-laki. Anak itu memakai seragam putih merah, dan di lehernya tergantung sapu tangan putih dengan huruf A di sudutnya. Adi, bisiknya pelan. Ia masih ingat sekarang. Adi adalah tetangga masa kecilnya. Anak baik yang selalu menemaninya bermain, melindunginya dari anak-anak nakal, dan yang meninggal di sungai itu, saat berusaha menolongnya dari arus deras, belasan tahun lalu. Hujan deras waktu itu. Ia masih bisa mengingat wajah Adi terakhir kali, sebelum tubuhnya terbawa arus dan tak pernah muncul lagi. Rani menatap foto itu lama. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang membeku di dalamnya selama bertahun-tahun, kini mencair perlahan. Jadi kamu, gumamnya lemah. Kamu yang nolong aku selama ini? Angin berhembus dari celah jendela. Tirai bergoyang perlahan. Lalu, dari sudut kamar, terdengar bunyi lembut, klik. Rani menoleh. Lampu meja yang tadi mati, kini menyala sendiri. Dan di atas meja itu sapu tangan putih milik A tampak basah, padahal kamar itu kering sejak tadi. Rani memungutnya pelan, menggenggam erat. Hatinya berdebar hebat, tapi di sela rasa takut itu, ada rasa hangat yang begitu dalam. Air matanya menetes. Adi, kamu beneran? Tak ada suara, hanya tiupan angin lembut yang menyentuh wajahnya, seperti belayan yang dulu sering Adi lakukan saat mereka kecil. Rani menutup mata, menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendiri. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpinya pada Sinta. Tapi Sinta hanya tersenyum. Mungkin itu cuma mimpi karena kamu kangen masa kecil. Si Adi itu yang meninggal waktu kamu SD, kan? Rani mengangguk pelan. Iya, tapi kenapa rasanya nyata banget, Sin? Kayak dia beneran datang. Sinta mengangkat bahu. Kadang orang yang sayang sama kita, gak butuh alasan buat datang, Ran. Entah di dunia ini, atau di dunia lain. Rani terdiam. Ucapannya menggema di kepala. Sejak saat itu, setiap kali hujan turun, Rani duduk di dekat jendela. Menatap butiran air yang jatuh, berharap seseorang di balik sana sedang menatap balik. Dan di setiap embusan angin yang membawa aroma tanah basah. Rani tahu, Adi belum pergi jauh. Pagi itu, Rani berangkat kerja dengan perasaan yang campur aduk. Langit mendung, dan udara terasa lembab, tanda hujan akan turun lagi. Tapi bukan cuaca yang membuat dadanya berat, melainkan rasa penasaran yang makin besar setelah mimpi semalam. Ia tak bisa berhenti memikirkan Adi. Sosok yang dulu menyelamatkannya waktu kecil, yang meninggal di sungai, dan kini entah bagaimana, seolah kembali hadir di hidupnya. Sepanjang perjalanan menuju kafe, pandangannya terus teralih ke langit yang kelabu. Setiap kilat kecil membuatnya teringat wajah Adi dalam mimpinya, tersenyum di bawah pohon flamboyan dengan payung hitam di tangan. Seakan ia benar-benar ada. Beberapa hari kemudian, Rani memutuskan pulang ke kampung halamannya. Sebuah desa kecil di pinggir kota tempat semua kenangan masa kecilnya tersimpan, termasuk kenangan tentang Adi. Perjalanan dengan bus memakan waktu hampir 3 jam. Saat ia turun, langit sudah mulai meneteskan hujan. Udara desa itu masih sama, segar, tenang, tapi kini terasa sedikit asing. Banyak rumah yang sudah berubah, tapi aroma tanah basah di jalan sempit itu tetap sama seperti dulu. Langkahnya berhenti di tepi sungai, tempat semuanya terjadi. Ia berdiri lama di sana, menatap aliran air yang bergemerisik pelan. Bayangan masa kecil berkelebat satu persatu. Dirinya yang kecil, tertawa, lalu terpeleset dan Adi yang melompat tanpa pikir panjang. 1 detik, 2 detik. Lalu air yang menelan semuanya. Rani menahan napas. Air matanya mulai jatuh bercampur dengan rintik hujan. Kenapa kamu harus nolong aku waktu itu? Bisiknya lirih. Kalau aja aku nggak jatuh. Ia berlutut di tepi sungai, menggenggam sapu tangan putih yang selalu ia bawa. Dingin, tapi terasa hangat di tangannya. Tiba-tiba,
Seseorang menepuk bahunya dari belakang. Rani tersentak. Seorang pria tua dengan payung lusuh berdiri di sana, menatapnya lembut. "Kamu Rani, ya?" Suaranya serak tapi ramah. Rani mengangguk. "Iya, Pak. Bapak siapa?" "Aku dulu tetangga kalian. Aku kenal sama Adi," katanya sambil tersenyum tipis. "Kamu datang pas hujan begini, pasti lagi ingat dia, ya?" Rani menunduk, bibirnya bergetar. "Iya, Pak, aku cuma pengen tahu dia beneran udah tenang di sana, kan?" Pria tua itu menghela napas panjang. Kata orang-orang sini, tiap hujan pertama turun, selalu ada yang ngelihat sosok cowok muda berdiri di jalan depan jembatan itu. Bawa payung hitam, cuma diam, kadang senyum. Banyak yang percaya itu arwah Adi. Rani menatapnya tak percaya. "Serius, Pak?" "Iya." Katanya, dia suka muncul buat jagain seseorang. "Tapi nggak semua orang bisa lihat," jawabnya pelan. "Mungkin cuma orang yang pernah disayanginya." Rani terpaku. Hujan turun makin deras, menutupi wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Sore itu, Rani berjalan ke pemakaman di ujung desa. Tanah becek, daun kering menempel di sepatunya. Ia menemukan nisan kecil dengan nama yang mulai pudar, Adi Pratama, 2002-2012. Di depan nisan itu, Rani berlutut. Tangannya bergetar saat ia menyentuh batu dingin itu. "Hai, Di," suaranya pecah. "Kamu tahu nggak, aku masih nyimpen sapu tangan kamu. Yang kamu kasih waktu aku jatuh dulu. Dan aku tahu itu kamu yang nolongin aku selama ini." Angin berhembus pelan, membawa wangi bunga Kamboja yang gugur. Rani memejamkan mata. "Aku kangen, Di. Aku masih nggak ngerti kenapa kamu harus pergi secepat itu. Tapi makasih, ya udah jagain aku terus." Saat itu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Udara di sekelilingnya berubah dingin. Daun-daun bergetar, dan dari arah belakang terdengar langkah pelan di atas tanah basah. Rani menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi di depan nisan, tetesan air hujan yang jatuh membentuk genangan kecil, dan di dalamnya, pantulan samar seorang pria muda berdiri di belakang Rani, tersenyum membawa payung hitam. Rani terisak. "Kamu beneran di sini, ya?" Dan seolah menjawab, angin berhembus lembut. Sebuah bisikan terdengar dekat telinganya, sangat pelan, hampir seperti angan. "Aku cuma ingin kamu bahagia, Ran." Air mata Rani mengalir deras. Ia menunduk, memeluk sapu tangan putih itu seolah takut kehilangan lagi. Hujan turun semakin deras, tapi entah kenapa, kali ini terasa menenangkan. Ia duduk lama di sana, sampai langit mulai gelap. Sebelum pulang, ia menatap sekali lagi ke arah nisan itu, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan samar di antara pepohonan. Sosok muda berdiri diam, menatapnya dengan senyum yang sama seperti dulu. Rani tidak takut. Ia tersenyum balik. Lalu berbisik, "Aku akan baik-baik aja, dijanji." Dalam perjalanan pulang, langit mulai cerah. Rani berjalan di bawah rintik terakhir hujan sore. Dan di kejauhan, di balik kabut tipis, seolah terlihat siluet seorang pria berpayung hitam berjalan di arah berlawanan, menuju arah sungai. Rani berhenti sejenak, menatap sosok itu perlahan memudar hingga lenyap. Ia tidak tahu apakah itu nyata, atau hanya bayangan yang tercipta dari rindu. Tapi yang jelas, ia tahu satu hal, Adi belum pernah benar-benar pergi. Malam itu, setelah kembali dari desa, Rani duduk di kamar apartemennya. Lampu redup. Suara hujan mengetuk jendela, lembut tapi berirama persis seperti malam-malam sebelumnya, saat sosok misterius itu datang menolongnya. Ia menggenggam sapu tangan putih di tangannya. Kini kain itu mulai lusuh, tapi setiap seratnya menyimpan kenangan. Kadang ia berpikir untuk membuangnya, tapi entah kenapa, selalu ada sesuatu yang menahannya. Telepon di meja bergetar pelan. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. "Jangan keluar malam ini." Rani terdiam. Jantungnya langsung berdegup cepat. Ia menatap layar itu lama, mencoba berpikir logis. Mungkin pesan salah kirim? Tapi, entah kenapa, ia merasakan hawa dingin menjalar dari ujung jari ke tengkuk. Ia menatap keluar jendela. Jalanan di depan apartemennya gelap dan sepi.
Hanya satu lampu jalan yang berkedip-kedip, menimbulkan bayangan panjang di aspal basah. Rani mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma pesan iseng, gumamnya. Tapi beberapa menit kemudian, terdengar suara, klik, dari arah pintu. Seperti ada yang menyentuh gagang dari luar. Rani berdiri perlahan, napasnya tertahan. Ia menatap pintu itu dengan tubuh kaku. Tak ada suara lagi, tapi bayangan di bawah celah pintu tampak bergerak pelan. Lalu, tok-tok. Ketukan pelan, tapi jelas. Rani menelan ludah. Siapa yang datang tengah malam begini? Ia mendekat, langkah demi langkah, sambil menggenggam sapu tangan itu makin erat. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Tok, tok, tok. Rani memejamkan mata. Siapa? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan di luar jendela yang semakin deras. Perlahan, Rani mendekatkan mata ke lubang pintu. Gel. Tapi ketika kilat menyambar di luar sana, untuk sepersekian detik ia melihat sesuatu. Seseorang berdiri di depan pintunya. Sosok tinggi, berpakaian hitam, membawa sesuatu di tangan. Sebuah payung. Rani mundur 2 langkah. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa di telinga. Ia tidak tahu apakah itu nyata atau halusinasi. Tapi perasaannya berkata, itu dia. Adi. Tapi, bagaimana mungkin? Ia menguatkan diri, memutar kunci, dan membuka pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, tidak ada siapapun. Hanya udara dingin yang menyusup masuk, membawa aroma tanah basah dan samar wangi bunga Kamboja. Di lantai depan pintu, hanya ada satu benda, payung hitam yang basah kuyup. Rani menatapnya, gemetar. Tangannya terulur pelan, menyentuh gagangnya yang dingin. Tapi saat ujung jarinya menyentuh, seberkas kilat menyambar, dan payung itu lenyap. Hanya meninggalkan genangan air di lantai. Rani terdiam. Nafasnya tersengal. Ia mundur, memegangi dadanya. Aku nggak gila, bisiknya berulang-ulang. Ia jatuh terduduk di lantai, menggenggam sapu tangan putih itu, mencoba menenangkan diri. Tapi di antara tangis dan ketakutan, ia juga merasakan sesuatu yang aneh, rasa hangat. Seolah seseorang memeluknya dari belakang. Beberapa hari kemudian, Rani mulai merasa tenang lagi. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa. Bekerja, tertawa, pura-pura melupakan semuanya. Tapi dalam hati, ia tahu sesuatu telah berubah. Malam-malam berikutnya, ia tidak lagi merasa kesepian. Setiap kali hujan turun, lampu di apartemennya berkedip sekali, lalu kembali stabil. Dan entah bagaimana, selalu ada perasaan damai yang datang bersamaan. Suatu malam, saat hujan rintik turun, Rani duduk di balkon sambil menyeruput teh hangat. Ia menatap kota yang basah oleh lampu jalan. Lalu samar-samar, di seberang jalan, ia melihat seseorang berdiri di bawah lampu. Pria muda, membawa payung hitam. Rani menahan napas. Pria itu menatap ke arahnya, lalu tersenyum, senyum yang sama seperti di masa kecilnya. Dan saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Rani memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris jatuh. Tapi kali ini, bukan karena takut melainkan karena ia tahu. Setiap kali hujan turun, ia tidak akan pernah sendirian lagi. Keesokan harinya, Rani memutuskan menulis surat. Untuk Adi. Ia menulisnya dengan tinta hitam di atas kertas putih sederhana. Adi, kalau kamu masih di situ, aku cuma mau bilang makasih. Aku udah bisa berdiri sendiri sekarang. Kamu nggak usah khawatir. Tapi kalau suatu hari hujan turun lagi, datanglah sebentar, ya. Biar aku tahu kamu masih di sini. Ia melipat surat itu, memasukkannya ke dalam botol kaca kecil, lalu pergi ke sungai tempat semuanya dimulai. Langit sore berwarna abu-abu, dan angin berhembus lembut. Dengan senyum kecil, Rani melempar botol itu ke sungai. Arus membawanya perlahan menjauh, berputar di antara riak air, hingga akhirnya hilang di balik tikungan. Saat itu, setetes hujan pertama jatuh di pipinya. Disusul rintik kecil yang menari di permukaan air. Dan dari kejauhan, di balik kabut tipis, terlihat sesosok pria muda dengan payung hitam, berdiri di tengah jembatan, menatap ke arah Rani. Ia tidak mendekat.
Tidak bicara. Hanya tersenyum. Lalu menghilang bersama hujan. Rani menatap langit yang mulai gelap. Terima kasih, Di, bisiknya. Ia melangkah pulang perlahan, sementara hujan terus turun, membawa kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Sudah seminggu berlalu sejak Rani melemparkan surat itu ke sungai. Hujan tak lagi sering turun, dan udara Jakarta mulai panas seperti biasa. Tapi setiap kali langit mendung, hatinya berdebar. Entah karena takut, atau karena menunggu. Hari itu, Rani baru pulang kerja larut malam. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terasa tenang. Ia menyalakan lilin kecil di meja, kebiasaan baru yang entah kenapa selalu membuatnya merasa dekat dengan sesuatu yang ia tak bisa jelaskan. Di luar, langit tampak berat. Petir sesekali berkilat jauh di balik awan. Sepertinya malam ini akan hujan, gumamnya. Ia membuka jendela. Angin lembut masuk membawa aroma tanah dan bunga yang baru mekar. Dan di detik berikutnya, satu tetes hujan jatuh di bibir jendelanya. Lalu dua. Lalu ratusan. Rani tersenyum. Hujan pertama setelah seminggu. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap air yang menetes di kaca. Lalu, tiba-tiba, lampu di kamarnya berkedip sekali. Hanya sekali. Tapi cukup untuk membuat dadanya bergetar. Adi, bisiknya pelan. Seolah menjawab, udara di sekitarnya berubah lebih dingin. Lilinnya berkedip pelan, lalu api kecil itu menunduk seakan tertiup sesuatu yang tak terlihat. Rani bangkit, menatap ke arah cermin di seberang ruangan. Dan di sana samar, di belakang pantulannya sendiri, berdiri seseorang. Sosok pria muda. Berseragam putih abu-abu, dengan senyum lembut yang sangat ia kenal. Tangan kirinya memegang payung hitam, dan di tangan kanannya sapu tangan putih, yang sama persis seperti milik Rani. Rani tertegun. Air matanya langsung jatuh. Ia berbalik perlahan, tapi ruang itu kosong. Tak ada siapapun di belakangnya. Hanya udara lembab dan suara hujan. Namun sapu tangan di tangannya kini kering, meski seharusnya basah oleh air mata dan udara lembab. Ia tahu. Ia tidak sedang berhalusinasi. Adi. Suara itu keluar lirih, hampir patah. Kalau kamu beneran di sini, aku cuma mau bilang, aku udah gak takut lagi. Kamu bisa istirahat, ya? Aku janji bakal baik-baik aja. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Suara hujan melembut, angin berhenti bertiup, dan dari jendela, cahaya samar berwarna biru pucat masuk perlahan ke dalam kamar. Di dalam cahaya itu, Rani melihat sosok Adi berdiri di luar jendela, menatapnya dengan tatapan hangat yang dulu sering ia lihat saat kecil. Adi tidak bicara, tapi dari gerakan bibirnya, Rani tahu apa yang ia ucapkan. Aku bahagia. Kemudian, perlahan, ia menutup payungnya, dan tubuhnya mulai memudar. Tetes air di jendela berhenti menetes. Hujan seolah ikut terdiam. Rani menatapnya sampai sosok itu benar-benar hilang. Dan ketika semuanya kembali gelap, satu hal yang tersisa hanyalah sapu tangan putih di tangannya, dengan huruf kecil di sudutnya yang tiba-tiba muncul jelas, seolah baru disulam. Huruf R. Rani menatapnya lama, lalu tersenyum di antara air mata. Kali ini bukan air mata duka, tapi rasa lega. Rasa yang selama ini ia tunggu. Beberapa bulan kemudian, Rani memutuskan pindah ke tempat baru. Apartemen lamanya ia tinggalkan, tapi satu hal tetap ia bawa, sapu tangan itu. Ia simpan di dalam bingkai kaca, berdiri di atas meja dekat jendela. Setiap kali hujan turun, ia membuka jendela dan menatap langit. Kadang ia merasa seperti mendengar suara langkah ringan di koridor, atau melihat bayangan payung hitam lewat di bawah sana. Tapi kali ini ia tidak takut. Ia tahu, itu bukan pertanda buruk. Itu hanya cara semesta mengingatkannya bahwa cinta, bahkan yang telah hilang, tidak pernah benar-benar pergi. Dan setiap kali hujan pertama turun, Rani selalu berkata pelan, "Terima kasih, Di. Kamu selalu datang saat aku paling membutuhkan." Sore itu, langit kota berubah kelabu lagi. Rani duduk di jendela, menatap rintik hujan pertama yang jatuh. Di bawah sana, di antara pejalan kaki yang berlari, tampak seseorang berdiri diam di persimpangan jalan. Pria muda.
membawa payung hitam. Ia menatap ke arah Rani, tersenyum lembut, lalu perlahan melangkah menjauh di tengah hujan. Langkahnya tenang, meninggalkan jejak basah di trotoar. Dan di saat itulah, Rani tahu, meski dunia terus berubah, beberapa kehadiran tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya berpindah tempat, dari pandangan mata, ke dalam hati.